Ya terus terang ya kita bandingkan dengan sekarang ya jauh lah. Waktu itu peralatan itu benar-benar kita minim. Sebagaimana Kang Iwan tadi bilang, ya, Lampung, Dayung, kalau sekarang kan sudah modern, perakaretnya juga sudah bagus. Jadi dari segi keamanan sekarang tuh memang lebih lebih aman lah dibanding dulu. Nah, tapi tetap kita harus hati-hati, uh, jangan apa merasa karena alam itu tidak bisa kita lawan. Nah, jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi dari ini kita turun di itu tuh 1 minggu di Dayung sampai ke Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah kita tembus ke Sungai Barito, Sungai Barito terus ke Banjarmasin. Ya total semua 5 minggu perjalanan. Nah sampai di Jakarta, kemudian waktu wawancara dengan wartawan, nah disitulah mereka menanyakan. Memang waktu itu kalau tidak salah Waladri sudah menamakan korat ya, olahraga harus jelas. Iya, olahraga harus jelas. Nah waktu itu saya ditanya, kira-kira untuk Indonesia apa bagusnya? Memang ada waktu itu saya dua pilihan, olahraga arung riam, karena di Kalimantan kan dibilangnya riam kan, ya. Atau olahraga arung jeram. Nah cuma saya pikir arung jeram lebih serem gitu kedengarannya. Saya pilih arung jeram ya. Mungkin itulah sampai sekarang masih dipakai gitu. Jadi itu awalnya tuh setelah kita kembali dari ekspedisi di Kalimantan bulan April tahun 78. Dan kemudian yang Cipatat itu kan setelah itu, setelah ekspedisi Kalimantan kita dengan teman-teman Waladri turun dari Jembatan Lama sampai ke Jatiluhur ya Kang Iwan ya. Nginep semalam di jalan gitu. Nah disitulah kita bertukar pikiran. Salah satu mungkin saya kasih masukan ya, yang saya bilang tadi ada banjir, yang kita di tempat kita tuh airnya cuacanya bagus biasa gitu. Sedangkan hujannya itu kalau ada bukan itu. Nah kita kan nggak tahu bahwa itu hujan. Nah kita untuk mempelajari ini kita lihat kalau air itu yang hanyut penuh dengan bumi dan kotoran-kotoran, berarti di urusan itu hujan. Nah makanya kita harus hati-hati karena nggak lama lagi akan muncul banjir bandang kan. Nah itulah untuk ya masukan untuk teman juga. Jadi kalau mengarungi sungai perhatikan karena seringkali kita nggak tahu bahwa di hulu sana hujan gitu banjir. Nah, waktu kita di sungai itu banjir hujan datang. Jadi kita lihat dari airnya. Kalau airnya itu banyak buih-buih dan banyak sampah yang hanyut, berarti itu di hulunya hujan lebat. Oke. Baik, itu gambaran singkat. Kemudian ini ada beberapa tanggapan sedikit terhadap ini cerita awal kita. Untuk Bang Sinar Mas Jati, apakah sempat berpikir nggak pada saat itu mengarungi jeram bersama beberapa imbalan dari Harvard, alumni Harvard, mengarungi beberapa sungai di Kalimantan dan lain-lain, sempat membayangkan nggak bahwa arung jeram pada saat itu ya, arung jeram berkembang hingga saat ini itu seperti ini, hingga diperlombakan di beberapa ini, bahkan sudah mulai. Ya, malah tingkat dunia kita sedang itu Bang Rodi itu. Ya sempat membayangkan nggak sampai ke arah sana perkembangan arung jeram? Sama sekali enggak. Jadi sebenarnya kita itu di Citarum itu kan iseng-iseng aja. Nah, modal pengetahuan juga ya, kebetulan saya itu orang Kalimantan, memang dari kecil itu kan hidup di sungai. Jadi tahulah Dayung itu bukan nenek, itu memang pekerjaan sehari-hari dari Kalimantan di sana. Nah, kemudian kita coba untuk latihan di Citarum, itu hampir tiap minggu latihan. Nah waktu itu belum ada perahu karet, sampai akhirnya ada tawaran dari teman-teman dari Harvard ini untuk ekspedisi di Indonesia waktu itu. Nah,
dari UI, karena tahu saya ngelatih di UI, menanyakan, menyampaikan surat ke saya. Kemudian saya rekomendasikan di Kalimantan. Karena menurut saya, sungai yang ideal itu memang Kalimantan, karena lebar-lebar. Selain itu di Papua juga. Tapi karena saya menguasai Kalimantan, maka saya rekomendasikan Kalimantan. Setelah ekspedisi Alas itu, kalau nggak salah ekspedisi Alas itu tahun 86. Di sini saya lihat di sini ada beberapa pelakunya juga gitu. Kemudian setelah ekspedisi Alas itu ada pengarungan Sungai Citarum bersama-sama dalam rangka pemasangan tugu 7 perintis Citarum Rally itu tahun 87. 86 ekspedisi Alas, 87 pengarungan bersama-sama untuk penutupan Sungai Citarum karena pemasangan tugu 7 perintis Citarum Rally. Kemudian 89 ada perlombaan Batang Asai. Itu jadi perlombaan dayung Batang Asai. Jadi itu para penggiat dayung, penggiat perahu, penggiat arung jeram diundang sama Pemda Jambi untuk melakukan pengarungan dan macam perlombaan. Itu yang menarik adalah ketika peserta itu juga sama harus memakai getek ke atas dengan memakai mesin. Jadi melalui riam-riam juga itu. Jadi yang menarik itu adalah ketika kita pergi ke atasnya itu tahun 89. Tahun 90 masuk ke lomba dayung Kaliprogo. Nah itu 91 baru sama masih Progo. Itu ada musibah dari teman-teman luar negeri, 2 orang yang meninggal, Irsal dan Arif. Nah, masuk ke 91 perlombaan. Di sini juga banyak tuh pelaku-pelakunya tuh. Di sini untuk ini ada Mas Anas, ada Lodi, dan ada beberapa orang juga. Nah, masuk 91 baru tuh terbentuk buat Faji kalau nggak salah. Ada gagasan dibuat Faji itu lewat 91 kalau nggak salah, antara 92 94 kalau nggak salah saya. Oke, jangan itu terlalu ya, kita batasi 94 ya. 94 Kang Tute. Jadi itu 94. Kita lakukannya di ini nanti formulasi juga bisa cerita banyak, tapi untuk sementara kita batasi dulu di aktivitas saling 90 ya. 8 ya itu sudah 94. Nah cuman saya pengen tahu ya, saya ingat ada kali-kali Progroreli itu kalau nggak salah teman-teman ya Palapsi ya. Tahun 84 ya? Ya. Ya. Ya, oke. Nah, itu saya kurang ini ada yang bisa ini nggak bisa menjelaskan tuh kegiatan tahun 84 yang meninggalnya teman-teman dari Palapsi. Dan di sini ada yang dari Jogja atau mana? Ada Ical ya. Oh, boleh dong Mas Ical bisa berbagi ini informasi tahun 84. Selamat sore ya teman-teman semua, saya Ical. Kebetulan juga dulu di Palapsi. Kedengeran ya suara saya? Ya, Mas Ical. Jelas. Kedengeran, Oke. clear, silakan. Iya, thank you. Halo Lot. Gini, saya sebenarnya bukan pelaku karena saya sendiri main di eranya di 90-an. Saya ada mulai kenal arung jeram tahun 88. Mungkin saya nggak tahu nih Mas Yudi kok nggak muncul ya. Dan Yud itu pelakunya. Jadi itu tahun 82 kalau saya boleh benarkan. Jadi
kejadiannya di bulan Februari tanggal 6 Februari 1982. Kebetulan mereka mengarungi sama seperti rally Citarum, jadi mereka memulai di Sungai Progo, terbalik juga, kemudian dua yang sampai sekarang belum ditemukan, almarhum Bill dan Gatot Waskito Gawas. Itu kira-kira untuk gambaran yang terjadi di 82. Kemudian 84 itu seperti Citarum tahun 77 ya, jadi seperti apa ya, balas dendamnya lah gitu. Ya, mereka lakukan 84 lagi, kemudian sampai itu mulai ikut kegiatannya di 88 itu sudah cukup agak lebih manusiawi lah arung jeramnya. Gitu kira-kira. Terima kasih sekali Mas Haji. Kalau nggak salah saya itu tuh Kepala Sastra ya, udah ada sebagian lomba itu pada saat itu ya, Kepala Sastra yang kalau nggak salah itu kali ada lomba. Oh, ya, dengan jurinya saya masih ingat waktu itu almarhum Norman Edwin. Ya. Ya, nanti mau dikoreksi kalau. Jadi kebetulan saya ketemu, kita beberapa ada yang sempat ketemu. Jadi rally pertama itu 89, rally Progo pertama tahun 89, kemudian ada 2 kali. Yang kedua tahun 90, betul. Jadi ada 89 dan 90, betul. Ya. Kalau Batang Asa itu 89 dan 91 kalau tidak salah. Batang Asai. Karena di antara itu saya sempat mulai terlibat di arung jeram. Ya, oke. Sebelum